Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama saya di Entry Consulting, channel edukasi dan konsultasi. Kita akan lanjut ke part kelima dari pembuatan tabel penghitungan PPh 21. Nah, sebelumnya kita di part 4 kita sudah buat sampai penghasilan itu 1 tahun ya. Kita akan lanjut ke PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya. Untuk si status K1 si Benny Elwin ini kita berapa PTKP-nya? Kita bikin dulu rumusnya, kita pakai rumus indeks dan match ya. Berarti sama dengan indeks buka kurung PTKP. Oke, kita dapat PTKP titik koma match buka kurung status K1 ini. Oke, titik koma berarti di sini status karyawan. Titik koma 0 to 2. Berapa nih? 1 2. Oke, 2 ya. Oke, kita copy rumusnya ke bawah. Yang kena DNA kita kasih rumusnya if error dulu, if error buka kurung titik koma 0 oke. Nah, untuk status kita cek ya, betul nggak kalau K1 itu tarif PTKP 63 juta. K1 berarti 63 juta ya, betul. Terus TK1 itu 58500. TK1 itu 58500, betul ya. Berarti ini sudah selesai, kita kasih warna lagi dengan warna hijau. PKP itu adalah pengurang dari Z dikurang dengan AA ini, atau penghasilan itu 1 tahun tadi dikurang dengan PTKP selama 1 tahun. Cuman ada ketentuan. Misalnya di sini penghasilannya itu cuma 50. Kan jadi masalah nih. 50 dikurang 63 kan jadi minus. Kita usahakan PKP yang di bawah dari 0 itu berarti jawabannya adalah hasilnya adalah 0. Maka kita kasih rumusnya sama dengan if buka kurung ini si penghasilan itu 1 tahun kecil atau sama dengan maaf salah Z12 dikurang dengan PTKP ya, kecil atau sama dengan 0, maka jawabannya 0. Oke. Jika tidak, maka Z12 dikurang dengan PTKP. Ini ada rumusnya salah nih. Kita harus kasih kurung dulu di sini 1, terus di sini 1 juga. Kurung. Oke. Kita kasih ke bawah. Kita hilangin dulu, kasih if error. Misal kita ganti di sini 50. Oke, sama ya. Berarti dia 0. Kalau kita kasih 63 juta, dia 0 juga. Berarti sudah work. Berarti penghasilan kena pajaknya itu ada 56.990 untuk si employee yang pertama, si Benny Elwin ini. Udah selesai PKP-nya, terus kita masuk PKP pembulat. Berarti PKP pembulat itu kita kalau untuk hitungan pajak kita pembulatannya ke bawah ya. Berarti kalau 56.990 kita akan bulatkan menjadi 56.990. Kita bulatkan ke bawah, berarti sama dengan round down buka kurung PKP titik koma minus 3 atau minus 3 ya. Ya, betul. Cuman ini kayaknya error lagi nih kalau enggak nih. Kita tes aja dulu ya. Ya, betul kan error. Kita kasih dulu if errornya. If error buka kurung. Oke, teman-teman bisa lihat kita kasih if error supaya menghilangkan yang namanya error dalam rumusnya. Nah, kita sudah sampai di PKP pembulat.
pembulatan atau pembulatan. Nah, kita masuk ke PPH Bantu. PPH Bantu ini rumusnya juga lumayan panjang ya, karena kita akan memasukkan fungsi-fungsi dari ini informasinya. Berarti penghasilan atau PKP-nya yang 0 sampai 50 itu hanya 50%, 50 sampai 250 itu 50%, 250 sampai 500 itu 25%, dan di atas 500 itu 30%. Rumusnya sama dengan if buka kurung kecil sama dengan 50 juta, maka AC12 dikali 5%. Ya, if buka kurung N, if buka kurung N AC12 besar dari 50 juta dan AC12 kecil sama dengan 250 juta, maka buka kurung 5% dikali AC12. Oh, maaf, salah. 5% dikali 50 tutup kurung ditambah buka kurung AC12 dikurang dulu dengan 50 juta, baru dikali 15%. Oke, tutup kurung. If N apalagi AC12 besar dari 250 2K atau AC12 kecil sama dengan 500 juta, maka kekurung 5% dikali dengan 50 ditambah 15% dikali dengan 200 ditambah AC12 dikurang dengan 250 ya, dikali dengan 25%. Tutup kurung, titik koma, if buka kurung AC12 mana nih, udah besar 200 kurang dari 250, berarti AC12 besar dari 500 juta, maka 5% dikali dengan 50 juta ditambah buka kurung 15% dikali dengan 200 juta ditambah buka kurung 25% dikali 250 ditambah AC12 dikurang 500 juta dikali 30%. Wow. Nanti kita cek lagi ya kalau ini salah ya. Berarti berapa banyak ini komen yang kita bikin? Biasanya sih nggak ada masalah nih. 4, 5, 6. Masalahnya di mana?
AC 50, maka AC 5 kali 5%. If n AC 12 besar dari 50 juta, AC 12 kecil atau sama dengan 250 juta, maka 5% dikali dengan 50 juta ditambah dengan AC 12 dikurang 50 juta dikali if n AC 12 besar dari 250 juta atau AC 12 kecil sama dengan 50 juta, maka 5% dikali 50 juta ditambah dengan 5% dikali 200 juta ditambah AC 12 dikurang 250 dikali 25%. Ini nggak perlu pakai koma kayaknya nih. Bentar. Pakai. If AC 12 besar dari 500 juta, maka 5%. Di sini kayaknya kasih koma 1 di sini. If AC kita ulang lagi deh, mau kepanjangan nih. Tidak apa-apa ya, karena memang rumusnya kayak ada yang kurang tadi nih. Oke, bentar ya. Ya halo, mohon maaf ya tadi keputus sedikit. Memang ternyata ada yang salah. Kita kurang komanya tadi, ada yang kurang di sini nih. Nah, nih. Tapi nggak apa-apa. Kita udah dapat hasilnya nih. Di sini harusnya ada koma harusnya ada buka kurung 2 ya. Sampai dengan yang pokoknya yang di terakhir. Setiap di terakhir dari pengaliannya seperti AC kurang, contohnya mana ya nih, AC kurang 500 juta, ini kita kasih koma lagi di sini. Berarti tadi statusnya ini nggak ada koma, cuma 1 gitu. Berarti kita harus kasih komanya 2. Cukup lama juga perbaikinya, tapi ya kita sudah dapat hasilnya untuk PP Bantu. Kita coba copy dulu rumusnya ke bawah, bekerja dengan baik atau tidak. Oke, kita kasih dulu if error lagi, buka kurung. Oke, kita udah dapat PPh bantunya. PPh bantu untuk si employee 1 ini ada 3548, 2873, 1875, 1182, 1182, 1182. Itu dengan tarif kalau 23656 kita coba kali ya, ini dikali dengan 5%. Berarti 1182 benar ya. Nah, untuk yang 56 berarti sama dengan 50 juta atau 56 dikurang dengan 50 juta. Berarti ini tarifnya yang 15% ya. Terus ada 50 juta. Di sini tarifnya yang 5%. Totalnya 56990 ya, sama. Berarti coba kita kali dulu. Sama dengan 3548. 3548 500 sama ya. Berarti rumus untuk PPh bantu sudah selesai dan
sesuai dengan ketentuan perpajakannya. Nah, ini bagaimana dengan kalau seandainya penghasilan PKP pemula itu sampai dengan 200 juta? Ya, sama. Kita contohin ya. PKP pemula itu 250 juta. Berarti dia PPh bantunya itu 32 juta 500 satu tahunnya. Bagaimana cara kerjanya? Sama dengan 50 juta dikali dengan 5%. Terus sisanya kan 200 juta tuh, sama dengan 200 dikali 5%. Oh, maaf, dikali 5%. Berarti totalnya adalah 55 juta. Mana sih? Salah, ini ada yang salah berarti kan. 250 juta itu berarti 50 juta dikali dengan 200 tuh 23 dikali 15%. Bentar, kita hitung. Berarti ini 200 sama dengan 5%, 15% sama dengan, oh betul lah, 32.500. Ya, tadi kita bikinnya di sini bukan 50 juta tapi 500 juta gitu. Salah ya, harusnya 50 juta. Berarti total PKP pembulanya itu misal 250 juta, pembaginya itu 5% dikali dengan 50 juta, 50% dikali 200 juta. Total 32 juta 500. Oke, bekerja dengan baik. Kita delete dulu, PPh bantu kita kasih warna lagi. Terus PPh, wah, ini udah terlalu panjang ya. Yaudah kita akhiri dulu video part 5 ini. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Saya takutnya tadi karena keputus jadi terlalu lama ya. Tapi ini udah nggak terlalu banyak kok. Kita dikit lagi ini, nanti kita tinggal merapikan saja dan membuat resum atau summary-nya. Oke, itu saja dari saya untuk saat ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share juga ke teman-teman yang membutuhkan bagi accounting ataupun bagian pajak, teman-teman yang membutuhkan. Kita akan lanjut part 6 untuk pembuatan atau melanjutkan pengisian PPh per tahun, PPh terutan, dan PPh per bulannya. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.